Halo, jumpa lagi dengan Les Privat Online ya, KK di sini. Dan pada video kali ini KK akan membahas tentang persamaan eksponen. Ada 7 bentuk yang akan kita bahas nanti dan akan ada 14 soal beserta pembahasan. Persamaan eksponen bentuk pertama, A pangkat fx sama dengan 1. Dengan A-nya ini tidak boleh 1 dan harus lebih dari 0 ya. Karena syarat dari basis suatu eksponen itu harus A lebih dari 0 ya. Ini A tidak boleh sama dengan 1 karena kalau 1 pangkat berapapun ya memang hasilnya 1 ya. Tidak akan ada penyelesaiannya nanti. Untuk yang bentuk seperti ini, kemungkinannya pangkat pastilah 0, karena suatu bilangan kalau kita pangkatkan 0 hasilnya adalah 1 ya, gitu. Jadi untuk contoh soal pertama, nilai X yang memenuhi 15 pangkat 7 kurangi 2X sama dengan 1. Nah, ruas kanannya ini, pasti kalau kita ubah ke bentuk perpangkatan juga, 7 kurangi 2X sama dengan 15 pangkat 0. Maka dari itu kita tinggal menyamakan si pangkatnya ini 7 min 2x dengan 0 ya. Asal usulnya dari sini. Ini nanti adalah sifat kedua dan ketiga sebenarnya ya. Jadi sifat 1, 2, 3 itu mirip-mirip. Sekarang untuk mencari x seperti biasa pindah ruas si negatif 2x ke ruas kanan menjadi positif 2x. Berarti nilai x adalah 7 dibagi 2 atau 3,5 ya. Jadi jawaban yang tepat yang E. Cukup mudah. Kita lanjut ke bentuk kedua, persamaan eksponen A pangkat fx sama dengan A pangkat m, dengan A-nya ini lebih dari 0 ya. Dan A tidak boleh sama dengan 1, maka si fx ini nanti sama dengan m. Ini sebenarnya mirip kan dengan yang tadi pertama. Kita coba langsung ke contoh soalnya. Di sini ada 3 pangkat sekian-sekian. Nah, ini kita ubah dulu ya. 3 pangkat x plus 1 itu kan 3 pangkat x dikali 3 pangkat 1. 3 pangkat x plus 2, 3 pangkat x kali 3 pangkat 2. 3 pangkat x plus 3 juga demikian, 3 pangkat x kali 3 pangkat 3. Penjumlahan pada pangkat berarti kita jabarkan menjadi perkalian dengan basis yang sama. Dibagi 39, kita samadankan dengan 27. Nah, 3 pangkat x kali 3, ya sama aja 3 kali 3 pangkat x, ya kan? Ini yang suku kedua 3 pangkat X kali 9, 9 kalinya 3 pangkat X. Ditambah 3 pangkat X kali 27, 27 kali 3 pangkat X. Dikurung boleh, tidak juga bukan masalah ya. Sama dengan 27, ini penjumlahan eksponen dengan bentuk eksponen baik basis maupun pangkat sudah sama, berarti boleh kita jumlahkan koefisien yang ada di depan eksponen tersebut. Jadi 3 tambah 9 tambah 27, 39. 39 kalinya 3 pangkat X dibagi 39, kita sama dengan 27. Ternyata ini ada yang bisa kita sederhanakan ya 39-nya. Nah, nanti tinggal 3 pangkat X sama dengan 27. Ini kita bikin ruas kanannya menjadi basis 3 juga, jadi 3 pangkat 3. Nah, kalau sudah akan memenuhi bentuk kedua ini ya, berarti nanti kita tinggal menyamakan antara pangkat ruas kiri dengan ruas kanan. Jadi X sama dengan 3. Oke, jawaban yang tepat yang B ya. Bentuk ketiga, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx ya. Ini juga sama, A lebih dari 0 dan A-nya bukan 1, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Jadi pangkatnya tinggal kita sama dengankan saja. Contohnya yang ini, 1/4 pangkat x plus 2 sama dengan akar 3 dari 8 pangkat 2x min 1. Ini kita bikin sama dulu si basisnya ya, atau bilangan pokoknya ini kita samakan dulu. 1/4 kita jadikan 2 pangkat ya, nanti 8 juga kita bikin 2 pangkat. 1/4 itu kan 2 pangkat negatif 2 ya, kalau 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat negatif 2, 1/4. Ingat kemarin sifat dari eksponen yang bilangan berpangkat negatif ya. Seperti ini, yang 1/4, kemudian di luar ada pangkat X plus 2. Kita sama dengan 8. Nah, 8 di sini kita ubah menjadi 2 pangkat 3, 8-nya ya. Di luar masih ada pangkat berapa tuh? 3X min 1. Jadi, nanti 2 pangkat 3, pangkat 2X min 1. Nah, karena di sini akar, kita bagi dengan 3. Ingat kemarin sifatnya kalau kita punya A pangkat M di sini akar N, maka ditulisnya A pangkat M per N. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita kalikan antara pangkat yang dalam tanda kurung dan di luar. 2 pangkat min 2X min 4 sama dengan
2 pangkat, nah ini boleh dicoret nih. Ya, pembilang dan penyebut tinggal 2 pangkat 2x min 1. Nah, kalau sudah sama basisnya 2, kita tinggal menyamakan si pangkat saja. Jadi min 2x min 4 kita sama dengan 2x min 1. Kita pindah ke salah satu ruas, misalkan yang 2x ruas kanan ini menjadi ruas kiri ya. Kemudian min 4 pindah ke kanan jadi plus 4. 4 min 1. Jadi ini yang ruas kirinya min 4x, ruas kanannya 3. Maka untuk mendapatkan x, kita bagi 3 per min 4 atau min 3 per 4 ya. Yang diminta adalah 81 pangkat x. 81 pangkat x itu sebenarnya sama aja 3 pangkat ya. 81 itu 3 pangkat 4. X-nya kita taruh di sini min 3 per 4. Pangkat kita pangkatkan berarti pangkatnya dikali. 3 per 4 dikali 4 ya, ini coret aja. Jadi 3 pangkat min 3 atau kalau kita hitung 1 per 3 pangkat 3 atau 1 per 27. Jadi jawaban yang tepat yang E. Berikutnya nomor 4 masih menggunakan bentuk yang ketiga. Kita samakan dulu antara basis ruas kiri dan ruas kanan. Ini 3, yang ruas kanan 81. Berarti kita bikin 3 pangkat ya. Yang ruas kiri berarti tetap 3 pangkat x kuadrat tambah x kurangi 2. Yang ruas kanan 81 dapat kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Di luar pangkat x plus 2. Kemudian yang ruas kanan pangkatnya kita kalikan ya. 3 pangkat 4x plus 8. Kalau udah sama basisnya, sama-sama 3, maka kita tinggal menyamakan si pangkat. Jadi x kuadrat plus x min 2 sama dengan 4x plus 8. Kita pindah ke ruas kiri semuanya ya, biar bisa nanti kita faktorkan. X kuadrat, x dikurangi 4x min 3x, min 2, min 8, min 10. Nah, sekarang kita faktorkan ya. Cari dua bilangan yang hasil kalinya min 10 tapi jumlahnya min 3. Berapa tuh? Dikali min 10 berarti 5 sama 2. Sekarang kita taruh minnya yang sebelah mana biar kalau dijumlah itu hasilnya min 3. Jadi harus gini ya. Min 5 ini plus 2. Karena min 5 tambah 2 hasilnya min 3. Kalau mereka dikali min 10. Oke, udah cocok. Kita cari pembuat 0. X min 5 sama dengan 0. Maka kita dapat X sama dengan 5. Atau x plus 2 sama dengan 0, kita dapat pembuat 0-nya min 2. Nah, di sini penyelesaiannya atau x-nya ini disebutnya sebagai P dan Q dengan syarat P lebih dari Q. Jadi yang lebih besar kita namai sebagai P. Ini 5 dengan min 2 kan lebih besar yang 5 ya. Jadi ini P-nya, Q-nya yang lebih kecil. Nah, gitu. Sekarang kita cari P min Q sesuai yang ditanyakan soal. P min Q 5 kurangi min 2. 5 tambah 2, 7. Cukup mudah. Nomor 5 juga masih menggunakan bentuk yang ketiga. Kita samakan dulu antara basis ruas kiri dengan ruas kanan. 9 dan 27. Bisa kita bikin 3 pangkat semuanya ya. 9 itu 3 pangkat 2. 2x kuadrat min 6x min 2. 27, 3 pangkat 3. Ya, kita pangkatkan lagi dengan 2x min 4. Sekarang kita kalikan distributif ya. 3 pangkat 4x kuadrat min 12x min 4. Kita sama dengan 3 pangkat, kalikan lagi 6x min 12. Sudah sama antara basis ruas kanan dan ruas kiri, tinggal samakan si pangkatnya. Kita sama dengan 6x min 12, kita pindah ke ruas kiri semuanya. Min 4 plus 12 berarti plus 8 ya. Ini sebelum kita faktorkan kita bisa sederhanakan dulu dengan cara dibagi 2 ke 2 ruas. Dibagi 2 ke 2 ruas kita dapatkan 2x kuadrat kurangi 9x ditambah 4. Lalu kita faktorkan. Untuk memfaktoran yang koefisien x kuadratnya itu bukan 1, caranya gini teman-teman, 2 kalikan 4 8, kemudian kita cari dua bilangan yang hasil kalinya 8 ini ya, tapi jumlahnya negatif 9 ya, otomatis cuma negatif 8 dan negatif 1 ya kan. 2x kuadrat kita tulisnya nanti gini, 2x yang sebelah sana x, yang bisa dibagi angka 2 taruh nanti di belakang ya, yang bisa dibagi angka 2 itu min 8 nya ini, bagi dulu min 8 bagi 2 min 4 taruhnya di sini. Jadi kalau dibagi dengan bilangan ini, taruh di belakang. Yang ini kan dibagi 1 sama aja tuh, berarti tulis aja sini. Nah, kita dapat ya pembuat 0, 2x min 1 sama dengan 0, x sama dengan setengah, yang satunya,
X min 4 sama dengan 0, maka kita dapat X sama dengan 4. Nah, kedua X ini adalah penyelesaian dari persamaan eksponen barusan. Disebutnya alfa dan beta. Oke, berarti tapi ini alfanya yang mana? Ini nggak ada ketentuan ya, jadi bebas. Alfa misal yang setengah, betanya yang 4. Kita cari alfa plus beta, jadi setengah tambah 4. 4 setengah, atau pecahan biasanya 9/2 gitu. Jadi jawaban yang tepat yang A. Kalau teman-teman mau menggunakan rumus jumlah dari akar persamaan kuadrat juga boleh ya. Jadi kalau kita punya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, tanpa kita mencari akarnya terlebih dahulu, kita bisa mencari jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Misal akarnya namanya alfa beta, jadi alfa plus beta nanti punya rumus min B per A. Kalau hasil kalinya alfa kali beta, rumusnya adalah C per A. Nah, nanti teman-teman cukup menggunakan yang ini ya. Untuk soal ini A-nya 2, B-nya min 9, C-nya 4. Jadi min B per A itu adalah min 9/2 atau 9/2. Oke, lebih singkat ya. Hasilnya sama aja. Kita lanjut bentuk keempat, A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Jadi ini basisnya sekarang beda ya. Basis antar ruas kanan dan ruas kiri itu beda, tetapi pangkatnya sama. Ini syaratnya seperti biasa. A-nya lebih dari 0 dan tak boleh 1, B-nya juga lebih dari 0 dan B juga bukan 1, serta A tidak sama dengan B. Maka nanti penyelesaiannya adalah Fx sama dengan 0 ya. Jadi satu-satunya kemungkinan kalau basisnya berbeda tetapi nilainya sama, maka pangkatnya pasti 0. Biar nanti ruas kirinya 1, ruas kanan juga 1. Seperti contoh nomor 6 ini nih, 5 pangkat sekian sama dengan 7 pangkat sekian ya. Pangkatnya sama, tetapi basisnya yang ruas kiri 5, ruas kanannya 7. Maka nanti kemungkinannya adalah si pangkat ini pasti 0. X kuadrat min 5X min 14 sama dengan 0. Nah, kita tinggal cari hasil X-nya dari pemfaktoran biasa ya. Cari dua bilangan yang hasil kalinya min 14, tapi jumlahnya min 5. Berarti 7 dan 2, ini harus min ya, biar kalau kita jumlahkan tuh nanti min 5. Nah, maka kita dapat pembuat 0 yang pertama, X min 7 sama dengan 0, atau X sama dengan 7. Pembuat 0 yang kedua, X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Oke, jadi penyelesaiannya nanti min 2,7 gitu ya, himpunan penyelesaian. Min 2,7 yang D. Kita lanjut ke bentuk 5, Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Jadi sekarang basisnya sama, tetapi pangkatnya yang berbeda. Ini ada beberapa kemungkinan ya. Pertama, si pangkat pastilah sama, biar hasilnya juga sama. Jadi Fx sama dengan Gx ini ya. Kemudian yang kedua, basisnya mungkin 1 ya. Basis mungkin 1, karena 1 pangkat berapapun hasilnya akan selalu 1. Jadi ruas kiri akan sama dengan ruas kanan gitu, kemungkinan yang kedua. Kemungkinan berikutnya, Hx sama dengan 0, tapi dengan syarat Fx dan Gx keduanya positif. Karena kalau Fx dan Gx-nya bilangan negatif, nanti jadi tak tentu ya. Apalagi kalau pangkat 0, 0 pangkat 0 itu juga bentuk tak tentu. Gitu. Yang keempat, penyelesaiannya nanti mungkin Hx sama dengan min 1 ya. Jadi si basisnya sama dengan min 1, tapi ada syaratnya yaitu Fx dan Gx keduanya genap atau keduanya ganjil ya. Contohnya, misal kita punya min 1 ya, pangkatkan dengan 2, nanti nilainya akan sama dengan min 1 pangkat 6. Ini kalau sama-sama genap gitu. Atau mungkin sama-sama ganjil. Min 1 pangkat 3, nanti nilainya pasti sama dengan min 1 pangkat 5 ya. Jadi harus pangkatnya ini keduanya genap atau keduanya ganjil gitu. Oke, contoh soalnya, himpunan penyelesaian dari persamaan sekian adalah titik-titik. Oke, ini basisnya sama ya, tapi pangkatnya berbeda sesuai bentuk kelima ini tadi. Maka, nanti penyelesaian pertama, kita tinggal samakan si pangkat ya. Samakan si pangkat, jadi 2x min 1 sama dengan x plus 1. Kita dapat 2x kurangi x, 1 tambah 1, 2. Ini langsung penyelesaian ya. Yang kedua, mungkin basisnya sama dengan 1. Jadi x min 3 sama dengan 1. Maka x sama dengan 4. Gitu. Yang penyelesaian ketiga, basis mungkin sama dengan 0. Jadi x min 3 sama dengan 0. Kita dapat x sama dengan 3. Tapi ada syaratnya ya. Fx dan Gx keduanya positif. Jadi kita masukkan nih.
ke pangkat yang ini dulu. Jadi kita uji 2x min 1. Kalau x nya kita ganti 3 gimana nih? 2 kali 3 min 1, 6 kurangi 1, 5. Kemudian kita masukkan ke pangkat yang ruas kanan, x plus 1, 3 tambah 1, 4. Oke, ini keduanya positif ya. Keduanya adalah bilangan positif. Maka nanti x sama dengan 3 ini merupakan penyelesaian ya, atau solusi. Gitu. Tadi yang ini berarti solusinya ini ya, x sama dengan 2, x sama dengan 4 juga langsung solusi. Nah, kalau yang ketiga ini harus melalui pengecekan terlebih dahulu. Kalau keduanya positif baru dia merupakan solusi, tapi kalau keduanya negatif atau salah satu negatif aja itu sudah bukan solusi ya. Yang keempat, berarti basisnya mungkin sama dengan min 1. Jadi x min 3 sama dengan min 1, x sama dengan 2. Ada syaratnya juga ya. Masukkan ke fx dan gx harus keduanya genap atau keduanya ganjil. Masuk ke pangkat yang ruas kiri dulu, berarti 2 kali 2 kurangi 1, 4 kurangi 1, 3. Oke, ini berarti ganjil ya. Masukkan ke pangkat yang ruas kanan, x plus 1, jadi 2 tambah 1, 3. Ini juga ganjil. Nah, karena sesama ganjil, sama-sama ganjil, maka x sama dengan 2 ini merupakan solusi gitu. Jadi nanti penyelesaiannya ada 4, kita urutkan dari yang paling kecil. Himpunan penyelesaian sama dengan 2, 2-nya sebanyak 2 kali ya, tapi cukup ditulis sekali. 3, kemudian 4, 2, 3, 4. Jadi jawaban yang tepat yang A. Oke, kita lanjut nomor 8. Jumlah semua nilai x yang memenuhi persamaan eksponen x plus 4 pangkat sekian tambah x plus 4 pangkat sekian. Basisnya sama ya, berarti kemungkinan pertama kita sama dengankan si pangkatnya dulu. Jadi x min 1 sama dengan x kuadrat dikurangi 7x tambah 6. Kita pindah ke ruas kanan aja semuanya biar kirinya 0. Jadi 0 sama dengan x kuadrat min 7x min x min 8x 6 tambah 1 plus 7 gitu ya. Kita faktorkan sekarang. Cari dua bilangan yang hasil kalinya positif 7 tapi hasil penjumlahnya negatif 8. Nolnya boleh ditaruh di sini sama aja. Jadi min 7 dengan min 1 ya. Kalau dikali positif 7, kalau dijumlahkan negatif 8. Maka kita dapat pembuat nol yang pertama, x sama dengan 7. Pembuat nol yang kedua, x sama dengan 1. Nah, yang kedua, kemungkinan kedua si basisnya ini pasti 1 ya. Kalau ruas kiri dan ruas kanannya sama. Jadi x plus 4 sama dengan 1, x sama dengan 1 kurangi 4 min 3. Yang ketiga, basisnya mungkin 0. Tapi nanti ada syaratnya ya. Nah, berarti x sama dengan min 4. Syaratnya nanti kalau dimasukkan ke pangkat ruas kiri dengan pangkat ruas kanan, hasilnya harus keduanya bilangan positif, baru dia masuk ke penyelesaian. Kita cek sekarang ya. Ke pangkat yang ruas kiri dulu, x min 1. Jadi min 4 min 1. Hasilnya min 5, ini bilangan negatif ya kan? Kalau kita cek ke pangkat ruas kiri aja hasilnya bilangan negatif, maka si x sama dengan min 4 ini sudah bukan penyelesaian ya, bukan solusi. Jadi tidak perlu kita lanjutkan untuk pengecekan yang pangkat ruas kanan. Langsung aja move on ke kemungkinan yang keempat. Berarti basisnya mungkin min 1 ya. X plus 4 sama dengan min 1. Kita dapat x sama dengan min 1 min 4 min 5. Ini juga harus melalui pengecekan pangkat. Nanti kalau dimasukkan ke pangkat ruas kiri dan pangkat ruas kanan, harus sama-sama menghasilkan bilangan genap atau menghasilkan bilangan ganjil ya. Ke pangkat yang ruas kiri dulu, x min 1. Jadi min 5 min 1. Ini hasilnya min 6. Min 6 adalah bilangan genap. Cek ke pangkat ruas kanan, x kuadrat kurangi 7x tambah 6. Berarti min 5 kuadrat dikurangi 7 kali min 5 tambah 6. Ini berarti 25 tambah 35 tambah 6. Kalau kita jumlahkan ini hasilnya 66 ya. 66 ini bilangan genap juga. Nah, karena keduanya ini bilangan genap, maka x sama dengan min 5 ini merupakan solusi atau penyelesaian. Jadi nanti penyelesaiannya x sama dengan 7, x sama dengan 1, x sama dengan min 3. Ini tadi bukan ya, bukan solusi. Dan satu lagi x sama dengan min 5. Yang diminta soal adalah jumlah semua nilai x. Jadi ada berapa tuh? 4x ya.
Kayak tulis X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 gitu aja. Jadi nanti 7 ditambah 1 tambah min 3 tambah lagi min 5. 8 kurangi 8. Oke, hasilnya ternyata 0 ya. Ya, jadi jawaban yang tepat yang C. Kita lanjut dulu ke bentuk berikutnya, bentuk ke-6. Jika kita punya persamaan eksponen fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Sekarang basisnya ini berupa fungsi tapi berbeda, sedangkan pangkatnya yang sama. Maka penyelesaiannya yang pertama adalah basisnya sama. Basis kedua ruas ini sama, jadi fx sama dengan gx, ini kemungkinan yang pertama ya. Kemungkinan kedua, fx sama dengan min gx dengan syarat hx-nya genap. Contohnya nih, kalau fx-nya tuh 2, pangkat 2, ini nilainya akan sama dengan min 2 pangkat 2. Jadi kemungkinan cuma beda tanda antara fx dengan gx ini. Makanya penyelesaiannya fx sama dengan min gx, tapi harus sama-sama bilangan genap biar kalau dipangkatkan bilangan negatif tuh nanti sama-sama positif hasilnya gitu ya. Itu yang kedua. Yang kemungkinan ketiga, hx sama dengan 0, pangkatnya tuh 0. Jadi biar nilainya tuh ruas kiri 1, ruas kanan juga 1. Dengan syarat ini fx dan gx-nya tidak boleh 0 ya. Kita ke contoh soal, himpunan penyelesaian 2x min 1 pangkat x plus 2 sama dengan x plus 1 pangkat x plus 2. Penyelesaian yang pertama, basisnya kita samakan, jadi 2x min 1 sama dengan x plus 1. Ini berarti dapat x sama dengan 1 tambah 1, 2 ya. Ini langsung penyelesaian. Yang kedua, basisnya itu cuma beda tanda, jadi 2x min 1 sama dengan min x plus 1. Kita buka kurung dulu yang ruas kanan, min x min 1, kalau kita pindah berarti 2x tambah x, 3x, min 1 min 1, 0 ya. Jadi 0 bagi 3 tetap 0. Ini kalau kita masukkan ke hx harus genap. Kita substitusi dulu ke hx. Mana hx-nya ya? Hx-nya x plus 2, berarti 0 tambah 2. Yes, ini adalah bilangan genap ya. Berarti x sama dengan 0 ini merupakan solusi atau penyelesaian. Kemudian kemungkinan yang ketiga, ini si pangkatnya mungkin 0 ya. Jadi x plus 2 kita samakan dengan 0, x sama dengan min 2. Ada syaratnya ya, kita masukkan ke basis harus nggak boleh 0, karena kalau basis syaratnya tidak boleh 0. Kita cek ke basis yang ruas kiri, 2x min 1, 2 kali min 2, min 1, ini hasilnya min 5, bukan 0, benar ya. Kalau kita masukkan ke basis yang ruas kanan, berarti x plus 1 ini, x plus 1, min 2 plus 1, min 1, ini juga bukan 0 ya. Kalau bukan 0, berarti ini x sama dengan min 2-nya merupakan solusi. Jadi nanti solusinya x sama dengan 2, x sama dengan 0, dan satu lagi x sama dengan min 2. Yang diminta apa? Himpunan penyelesaian. Ya udah, berarti kita urutkan dari yang paling kecil, min 2, kemudian 0, kemudian 2, yang E. Bentuk ketujuh, jadi kalau kita menemui persamaan eksponen tapi berbentuk kuadrat, maka nanti penyelesaiannya dengan cara pemisalan. Nanti teman-teman akan ketemu bentuk kuadrat, selesaikan dengan cara pemfaktoran, atau mungkin rumus ABC atau melengkapkan kuadrat sempurna ya. Nanti kalau sudah didapat si Y-nya, kita kembalikan lagi ke pemisalan. Contoh soalnya seperti nomor 10 ini, jika 2 kali 3 pangkat 2x tambah 1 ditambah 3 pangkat 2x tambah 3 sama dengan 297. Kayak lumayan banyak. Ini kita jabarkan dulu, kalinya kayak tulis titik aja ya, biar teman-teman nggak ketukar antara x dan kali. Jadi 2 kali 3 pangkat 2x plus 1. Ini kan kalau pangkatnya penjumlahan bisa kita rubah menjadi perkalian dengan basis sama-sama 3 ya. Jadi 3 pangkat 2x kali 3 pangkat 1 gitu. Ditambah, ini juga ya. Ini kita pecah dulu. 3 pangkat 2x kali 3 pangkat 3 sama dengan 297. Nah, sekarang ini bisa kita sederhanakan, 2 kali 3, 6. 6 kali 3 pangkat 2x. 3 pangkat 2x itu sama aja 3 pangkat x kuadrat. Karena kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Jadi ini 6 kali 3 pangkat x kuadrat ditambah 27 kali 3 pangkat x kuadrat sama dengan 297. Oke, ini ternyata malah bukan yang bentuk
yang KK maksud ya, ini malah bisa kita jumlahkan. Kenapa? Karena sama-sama memuat 3 pangkat X kuadrat. Jadi bisa kita jumlah ini. 6 tambah 27 itu 33 ya. 33 kalinya 3 pangkat X kuadrat. Nah, oke, nggak apa-apa. Nanti ke contoh soal berikutnya aja ya. Ini ternyata bukan. 3 pangkat X kuadrat sama dengan 297 bagi 33 itu hasilnya 9 ya. Oke, berarti ini kita samakan dulu basisnya. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. Tapi di sini ada kuadratnya nih ternyata ya. Nah, karena sudah sama pangkat 2-nya, kita samakan basisnya sekarang. 3 pangkat X sama dengan 3 alias 3 pangkat 1, maka kita dapat X sama dengan 1 ya. Jadi jawaban yang tepat yang D ya. Nah, ini maksud KK yang menggunakan bentuk ke-7 tadi ya. Nilai X yang memenuhi persamaan. Berarti ini kita jabarkan dulu menjadi 3 pangkat X kali 3 pangkat 2 ditambah, yang ini kita jabarkan, 9 itu 3 kuadrat ya. Kita tulis begini dulu. Baru nanti kita jabarkan sama dengan 0. Ini sama aja 9 kali 3 pangkat X. Atau KK tulis dulu perkalian pangkatnya, jadi 2x plus 2, baru nanti kita pecah menjadi perkalian. 9 kali 3 pangkat X ditambah 3 pangkat 2x kali 3 pangkat 2, kurangi 810 sama dengan 0. Nah, ini sama aja 9 kali 3 pangkat X ditambah 3 kuadrat, 9 ya. 3 pangkat 2x boleh kita tulis 3 pangkat X kuadrat. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa misalkan dulu. Misal 3 pangkat X-nya sebagai A, jadi ini berubah menjadi 9A ditambah 9A kuadrat kurangi 810 sama dengan 0. Kita sederhanakan dulu, dibagi 9 ke 2 ruas, nanti dapat A kuadrat ditambah A kurangi 90. Nah, kita faktorkan. Cari dua bilangan yang hasil kalinya 90, tapi jumlahnya positif 1, berarti 9 dan 10. Satunya harus positif, jadi ini positif 10 kurangi 1. Kita dapat pembuat 0A-nya nanti 9 atau negatif 10. Kita kembalikan lagi ke pemisalan tadi. A adalah 3 pangkat X, jadi 3 pangkat X sama dengan 9. Jadi 3 pangkat X sama dengan 3 kuadrat, kita dapat X sama dengan 2. Untuk yang ini, 3 pangkat X sama dengan min 10 ini tidak mungkin ya, karena eksponen itu selalu hasilnya adalah bilangan positif. 3 pangkat berapapun hasilnya selalu bilangan positif, jadi ini tidak memenuhi. Oke, jadi penyelesaiannya hanya 2 ini yang tepat ya. Jadi jawaban yang tepat yang B. Nomor 12 masih menggunakan bentuk yang ke-7. Jika penyelesaian ini adalah M dan N, maka M plus N adalah titik-titik. Ya, kita jabarkan dulu 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1 ditambah 5 pangkat 2 kali 5 pangkat min X. Hati-hati ya, ini min X. Kita sama dengan 30. Ini sama aja 5 kali 5 pangkat X ditambah 25 kali 1 per 5 pangkat X ya, pangkat negatif. Nanti ditulisnya di bawah seperti itu. Nah, sekarang kita misalkan dulu. Misal 5 pangkat X itu sebagai K. Jadi nanti ini berubah menjadi 5K ditambah 25 kali 1/K atau 25 per K sama dengan 30. Nah, ini kita kalikan dengan K kedua ruas, kita dapat 5K kuadrat ditambah 25 per K dikali K, 25 sama dengan ruas kanannya menjadi 30K. Kita pindah ke ruas kiri semuanya. 5K kuadrat kurangi 30K tambah 25 sama dengan 0. Kita sederhanakan dulu deh, bagi 5 kedua ruas menjadi K kuadrat kurangi 6K ditambah 5 sama dengan 0. Faktorkan K. Cari dua bilangan yang hasil kalinya positif 5, jumlahnya min 6. Jadi min 5 dan min 1, betul ya? Kalau dikali positif 5 di jumlah negatif 6. Maka kita dapat pembuat 0 yang pertama, K sama dengan 5. Pembuat 0 yang kedua, K sama dengan 1. Nah, jangan lupa dikembalikan ke pemisalan. K tadi adalah
5 pangkat X sama dengan 5. 5 di sini sama aja 5 pangkat 1. Tinggal kita samakan pangkatnya, X sama dengan 1. Yang sebelah satunya berarti 5 pangkat X sama dengan 1, atau 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 0 ya, karena 1 itu 5 pangkat 0 kalau kita samakan basisnya. Nah, sekarang X sama dengan 0. Oke, jadi ini sebagai M dan N-nya ya, atau penyelesaian dari persamaan eksponen ini. M-nya 1 misal, dan N-nya 0 yang diminta M plus N. 1 ditambah 0, 1. Nomor berikutnya masih menggunakan bentuk yang ketujuh tadi. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat min X ditambah 3 pangkat X kurangi 30 sama dengan 0. Ini 3 pangkat min X nanti penulisannya di bawah ya. Jadi 3 pangkat 4 itu berapa? 81, jadi 81 per 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X kurangi 30 sama dengan 0. Kita misalkan dulu 3 pangkat X-nya sebagai P. Jadi nanti ini berubah menjadi 81 per P ditambah P kurangi 30 sama dengan 0. Kalikan dengan P kedua ruas menjadi 81 ditambah P kuadrat kurangi 30P sama dengan 0. Kita susun ulang dulu. P kuadrat min 30P plus 81 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Cari dua bilangan yang hasil kalinya 81, tapi hasil jumlahnya adalah min 30. Berapa tuh? 27 dan 3 ya, 27 dan 3. Harus min semua biar kalau dikali itu positif 81, dijumlah negatif 30. Pembuat 0 yang pertama berarti 27, pembuat 0 yang kedua 3. Kita kembalikan lagi ke pemisalan. P tadi adalah 3 pangkat X sama dengan 27, 3 pangkat X sama dengan 3. Di sini kita samakan dulu basisnya, 3 pangkat 3 ya, 27 itu. Berarti ambil pangkatnya sekarang, X sama dengan 3. Ini 3 pangkat 1, maka X sama dengan 1. Jadi, ini sebagai X1, ini X2, boleh. Yang diminta adalah X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Jadi, 3 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3. 27 tambah 1, 28. Jadi, yang tepat yang D. Oke, ke nomor terakhir diketahui 2 pangkat X kurangi 2 pangkat min X sama dengan 6. Yang diminta soal adalah 2 pangkat 2X tambah 2 pangkat min 2X. Nah, ini menggunakan bentuk yang mana? Kita coba tulis dalam pangkat positif dulu ya. 2 pangkat X dikurangi 1 per 2 pangkat X. Ini 6. Yang diminta nanti 2 pangkat 2X ditambah 1 per 2 pangkat 2X. Ini berapa nanti? Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini tinggal dikuadratkan saja ya. Tinggal dikuadratkan. Jadi yang ini kuadratkan, ruas kanan pun jadi kuadratkan. Ingat kalau kita punya pengkuadratan A min B, itu hasilnya adalah A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Nah, yang ini, yang depan ini sebagai A, ini sebagai B. Jadi, 2 pangkat X kuadrat kurangi 2 kali A, 2 kali 2 pangkat X kali B, kali 1 per 2 pangkat X, ditambah B kuadrat, berarti 1 per 2 pangkat X kuadrat. Kita samakan dengan 6 kuadrat, 36. Nah, ini menjadi 2 pangkat 2X. Kemudian ini, 2 pangkat X dibagi 2 pangkat X, habis ya, tinggal min 2 saja. Yang ini, 1 per 2 pangkat X kuadrat sama aja 1 per 2 pangkat 2X. Ruas kanannya masih 36 tadi ya. Nah, untuk nilai 2 pangkat X ditambah 1 per 2 pangkat 2X saja, berarti min 2-nya pindah. Jadi 36 tambah 2, 38. Nah, udah selesai. Kita tadi kan nyari ini ya. Sudah ketemu 38, jadi jawaban yang tepat yang E. Oke, kita cukupkan dulu pembahasan persamaan eksponen ke-7 bentuk kali ini. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut lagi ke pertidaksamaan eksponen pada video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like, komen, subscribe, nyalakan notifikasi, serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa!